Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Senang sekali hari ini kita kembali beribadah. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah mandi ya? Sudah berpakaian yang rapi yang di rumah? Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah kita, supaya adik-adik lebih semangat, kita terlebih dahulu kita tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Semangat belum adik-adik? Kita ulangi lagi. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah, kita pasti sudah semangat. Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau bersama-sama meninggikan namamu. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk bernyanyi, untuk menari dan melompat buat Engkau Tuhan. Dan juga kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Roh Kudus pimpin kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Setiap adik-adik yang percaya kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita adik-adik hari ini? Ada sebagian adik-adik yang hari ini sudah bisa beribadah di gereja. Tapi yang di rumah jangan sedih ya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Tapi sebelum mulai pujian, hari ini kakak mau kasih sedikit permainan. Permainannya adalah adik-adik tebak siapa tokoh yang kakak peragakan. Kakak nggak ngomong, cuma kasih gayanya. Nanti gaya pertama sebelum pujian pertama, gaya kedua sebelum pujian yang kedua. Dan jawabannya sebelum firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Lihat baik-baik ya. Siapa tokoh Alkitab yang kakak peragakan? Adik-adik sudah tahu belum kira-kira siapa? Tapi tunggu clue kedua. Ya adik-adik, sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Karena itu sekarang kita sama-sama nyanyi salibnya, salibnya, sukacitaku. Salibnya, salibnya, sukacitaku. Salibnya, salibnya, sukacitaku. Salibnya, salibnya, sukacitaku. Glory, haleluya. Kekuatan
kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Glory, haleluya. Semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah disalibkan untuk menebus dosa kita. Adik-adik, sebelum mulai pujian yang kedua, kakak mau kasih clue yang kedua tentang games tadi. Clue yang kedua ya adik-adik, perhatikan ya. Udah tahu belum jawabannya? Kalau mau tahu adik-adik jawabnya dalam hati atau yang adik-adik ngomong tadi benar atau enggak, nanti ya sebelum firman Tuhan kakak kasih tahu siapa tokoh Alkitab yang tadi kakak peragakan. Sekarang kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh apa adik-adik? Ya bener, anak Tuhan gak boleh bohong. Karena kalau kita bohong, Tuhan Yesus sedih, berarti kita tidak taat. Adik-adik, sama-sama kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Dan ingat, anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik, ingat ya, kita tidak boleh berbohong karena berbohong itu dosa, perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, adik-adik kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sangat senang menjadi anak Tuhan. Pasti adik-adik juga senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang saatnya memberikan persembahan. Adik-adik sudah siap? Adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening yang sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Terima kasih atas persembahan adik-adik. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik dan papa mama di rumah maupun yang ada di gereja. Nah adik-adik, sekarang kakak masih mau kasih tahu jawaban tadi, jawaban permainan games yang tadi.
Adik-adik, ada nggak di antara adik-adik yang menjawab Goliat? Hah? Coba kakak lihat. Oh, nggak ada ya? Bagus. Emang jawabannya bukan Goliat. Ada nggak ya adik-adik yang menjawabnya Abraham? Oh, nggak ada ya? Pinter. Emang bukan Abraham yang kakak peragain tadi. Sekarang kakak mau tanya lagi. Ada nggak di antara adik-adik, baik yang di rumah maupun yang di gereja, yang jawabannya adalah Samson? Yeay! Betul, yang tadi kakak peragain adalah Samson. Orang yang kuat, orang yang kekuatannya dari rambutnya. Pinter adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kita dengar dapat bertumbuh dan dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengan ujian ini, firman Tuhan mendengar. Tuhan kami rindu supaya firman tinggal dalam hati kami. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, bersama-sama jadikan tanah hati kita sebagai tanah yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik Restoration Kids yang luar biasa. Kakak senang bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua. Apa kabarmu hari ini? Tentu semua sehat dan sukacita selalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik mari tutup mata dan lipat tangan ya. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi ini, pagi yang Engkau beri. Kami semua sehat dan kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong adik-adik mengerti Tuhan. Juga tolong urapi Kakak Akti untuk menyampaikan firman ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami siap adik-adik ini untuk mendengarkan, menerima firman-Mu. Haleluya. Mari adik-adik katakan, amin. Adik-adik, cerita firman pagi ini terambil dari kitab Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Adik-adik nanti bisa baca dengan papa mama kalian. Ya, baik Kak. Sebelumnya Kakak mau tanya dulu ya. Adik-adik tentu pernah merasa sedih. Ya, Kakak juga pernah. Tuhan Yesus juga pernah loh. Nah, mungkin adik-adik sedih ketika
mama papa pergi, kalian sendiri, tidak ada oma atau tidak ada kakak ya, atau kalian juga mungkin sedih karena diejek ya, ditinggalkan oleh teman atau dimusuhi oleh teman. Nah, tapi pagi ini kakak akan bercerita juga tentang orang yang sedih dan merasa sendirian. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pada suatu malam Tuhan Yesus dibawa kepada para pemimpin agama karena Tuhan Yesus dianggap telah melakukan kesalahan. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Tuhan Yesus selalu melakukan segala kebaikan, mengajarkan tentang percaya kepada Tuhan, juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengadakan banyak mujizat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh para pemimpin agama dan prajurit Romawi, murid-murid dan Petrus meninggalkan dia sendirian, adik-adik. Lalu Yesus dibawa ke rumah imam besar. Saat itu adalah malam sudah jauh malam dan sangat dingin ya. Di situ di rumah imam besar kepala itu sudah banyak orang dan Petrus juga ada di situ. Petrus tidak berani dekat-dekat, dia mengikuti dari jauh. Nah, di situ juga karena dingin, malam itu karena dingin, mereka orang-orang di situ menghangatkan badannya dekat perapian. Nah, pada waktu itu ternyata ada beberapa orang yang mengenali Petrus sebagai murid Tuhan. Lalu ada seorang wanita, dia bertanya kepada Petrus, "Engkau juga bersama dia, engkau murid dia kan?" Lalu Petrus merasa ketakutan, padahal Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang paling berani. Adik-adik ingat cerita dia berani berjalan di atas air, dan juga dia berani memotong telinga salah seorang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, tapi ketika dia ditanya sama perempuan itu bahwa dia adalah murid Yesus, dia takut adik-adik ya, dia takut. Lalu dia bilang, "Bukan, aku tidak kenal dia." Dia bilang seperti itu. Lalu tidak lama kemudian ada 2 orang lagi adik-adik yang bertanya dengan hal yang sama kepada Petrus. Dan setiap kali Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, sudah 3 kali Petrus mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ya. Petrus mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan ketika itu terdengarlah bunyi ayam yang berkokok, kukuruyuk. Saat itu juga Petrus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi sebelum kejadian ini, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saat itu Petrus menoleh melihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menoleh kepada Petrus, adik-adik, dengan sedih Tuhan. Karena segala perbuatan Petrus, ya, apa yang telah dilakukan Petrus sudah membuat Tuhan Yesus sedih, adik-adik. Lalu Petrus menyesal, dia lalu pergi dan dia menangis, adik-adik. Nah,
Untuk selanjutnya, mari kita nonton video ini. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Adik-adik, kita sudah saksikan video bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak harap adik-adik ingat selalu untuk setia, karena Tuhan Yesus juga sudah setia kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus setia karena Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, kita tidak boleh membuat Tuhan Yesus sedih seperti Petrus, ya. Nah, adik-adik, kakak juga ada cerita, ada seorang anak. Nah, dia kalau dia sedang ulangan, ya, lalu ulangan itu kan harus ditandatangan dengan orang tua. Nah, waktu ulangan itu nilainya baik, wah, dia semangat, dia kasih ke mamanya, "Mama, ini ulangan saya bagus." Wah, mamanya tanda tangan. Tapi ketika dia mendapatkan nilai yang kurang baik, adik-adik, dia takut dimarahi sama mamanya. Dia sembunyikan, ya. Bahkan dia pernah mengikuti tanda tangan mamanya sendiri. Adik-adik, ini tidak boleh, ya. Adik-adik harusnya belajar lebih baik. Adik-adik harus jujur, berani jujur. Sekalipun mungkin hasil ulangan tidak baik, tapi adik-adik bisa berusaha untuk belajar lebih rajin lagi. Adik-adik berdoa, minta tolong Roh Kudus, dan juga supaya tidak malas lagi. Nah, adik-adik, tapi kakak percaya di adik-adik di Restoration Kids tidak seperti itu, ya. Kakak percaya di Restoration Kids adik-adik adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang setia, yang selalu mau membuat Tuhan Yesus senang. Baik adik-adik, sekarang kakak mau menyanyikan satu lagu, mungkin adik-adik juga bisa mengikuti, ya. Setia-setialah
setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk setia. Mari Roh Kudus tuliskan di dalam setiap hati kami, agar kami tetap setia dalam kondisi, dalam keadaan apapun juga. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ketidaktaatan kami Tuhan, segala perilaku, perkataan kami yang menyakiti hati orang lain. Tuhan, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami, Roh Kudus, tolong supaya kami setia berdoa, setia ikut sekolah minggu, setia memuji Tuhan, setia baca kitab suci, taat dengar-dengaran kepada orang tua. Adik-adik, mari kita minta urapan Roh Kudus ya. Mari Roh Kudus urapi adik-adik, jadikan anak-anak yang baik, berkati dengan penuh dengan perbuatan dan perkataan-perkataan yang baik Tuhan. Jadikan mereka saksi yang memuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada. Penuhi, urapi dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih adik-adik kami sudah menerima urapan yang daripada Engkau, urapan yang terbesar Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Sekali lagi ya adik-adik, dari ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Adik-adik hafalkan ayat ini ya, dan kita akan ibadah kita sudah selesai dan kakak akan berdoa untuk doa berkat. Mari adik-adik angkat tangan kalian ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, Allah sumber berkat yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Anugerah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua, serta persekutuan Roh Kudus yang manis memimpin dan menuntun adik-adik menjadi saksi Tuhan Yesus yang setia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Restoration Kids. Bye-bye, sampai ketemu lagi.